Ya, kalau ditanya lagi apa, lagi belajar taubat. Ya. Dan jangan malu kalau kita mengatakan bahwa kita sedang bertaubat kepada Allah. Jangankan kita, Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dan beberapa hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sa'astaghfiru rabbi wa atubu ilaihi 70 marrah." Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah satu hari 70 kali, bahkan dalam hadis yang lain 100 kali Rasulullah bertaubat kepada Allah. Taubat. Kita lagi belajar taubat. Alhamdulillah dikasih kesempatan taubat. Gitu Pak. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Naik yang kedua, al-khawfu. Takut. Ya, takut. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan Allah menjauh dari kita. Ini kita takut, Pak. Kalau seorang muslim dia nggak sholat, bukannya dia yang nggak mau sholat, tapi Allah menjauhkan dirinya. Jadi orang itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya gitu. Jadi kalau ada orang nggak sholat, bukan orang itu yang nggak mau sholat, tapi Allah yang lebih menjauh. Yang ketiga, ar-raja'u. Raja itu adalah penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tayas min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang pertama janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah yang pertama, apabila kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmat. Yang kedua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doamu. Pasti. Jadi sering-sering rajin-rajin berdoa kepada Allah, pasti akan aku kabulkan. Yang ketiga, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah, sebutlah aku, ingatlah kepadaku. Azkurkum, aku akan mengingat kamu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, uzkurullaha birraha yazkurka bis. Ingatlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kamu dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingat kamu di saat kamu dalam keadaan sempit, di saat kamu sulit. Kapan itu? Sempit yang pertama, sempit ketika menghadapi ini, Pak, yang paling sempit. Walaqad ghafalna minha. Walaqad ghafalna min hadza, dan sungguh kamu sering lalai dengan peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa nazar. Ini peristiwa yang paling sempit nih, Pak. Ini peristiwa yang paling sempit. Falamma
kubukakan penglihatan mata kamu. Maka pada saat itu pandangan kamu menjadi tajam, menjadi jelas. Kita bisa melihat bagaimana roh kita, bagaimana bentuk roh kita di saat sakratul maut. Ini Pak, ini arahnya ke sana. Di saat kita dalam keadaan sami, janji apa? Maskulni, terus, janji Allah aku akan ingat. Yang ketiga, yang keempat, ya, saya percepat aja. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah liyu'adzibahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab kalau engkau wahai Muhammad masih ada bersama mereka. Jadi kalau masih ada Rasulullah, Allah tidak akan mengazab. Nih sambungan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini janji Allah, tidak akan diazab. Astaghfirullahalghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbi. Ini janji Allah. Oleh karenanya, ketika kita padukan beberapa ayat Al-Quran, yang ada ini cuma rasa syukur Allah pertemukan kita dengan seorang mursyid. Bapak, ini tadi kesana pada seorang mursyid. Sebab apa? Orang belajar Toreko adalah belajar perjalanan ruhaniah ini. Perjalanan ruhaniah. Tadi al-ilmu tariqul ma'rifah wal ma'rifah tariqul kasbi. Ilmu jalan menuju ma'rifah, dan ma'rifah jalan untuk bisa terbukanya hijab. Ya, paham ya? Makanya dititipkan oleh Abah, dititipkan oleh guru mursyid kita, kalimat yang pertama yang harus dijaga oleh setiap murid, para ikhwan dan akhwat, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu bukan sebatas bacaan Pak, itu pagar yang dipagari oleh mursyid. Berzikir bukan pengen kaya. Nah, pengen kaya ikut TVN. Boleh, mama juga dikasih. Cuma langsung apa ngomongnya? Boleh. Sebab apa ini perjalanan rohaniah nih Pak. Ya, jangan sampai melintir dari ini. Ya Allah, hanya Engkau tujuanmu, ridhomu yang aku cari. Berikan kepadaku, anugerahkan kepadaku ma'rifat kepada Engkau dan mahabbah kepadamu. Ini harus betul dijaga ya. Karena tadi itu wal ma'rifah tariqul kasbi, nanti akan terbuka hijab ini. Makanya jangan sampai oleng. Jangan sampai, kalau Bapak yang pernah merasakan kehadiran Abah Anom ya, kalau beliau ditanya oleh murid-muridnya, selalu yang beliau jawab tidak ada permasalahan yang langsung dia jawab ke muridnya. Abah selalu bilang, teruskan zikirnya. Abah tidak ngomong apa-apa, meskipun itu murid ngomong begini, terusin aja zikirnya. Artinya tegak lurus, istiqomah dengan yang diajarkan, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangi. Itu betulnya. Karena perjalanan rohani.
Ini perjalanan makomat. Ya. Dari mana? Dari seorang muslim menjadi seorang mukmin. Kedua dulu, Pak. Dari seorang muslim menjadi seorang mukmin. Nah, emang kita belum mukmin. Nah, gitu kan jadi pertanyaan. Itu lagi ya. Belum sedikit nih, baru mukmin dulu. Dari seorang muslim menjadi mukmin. Nah, saya bacakan ayatnya surah An-Nahl. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya wa huwa mu'minun, dan dia orang mukmin. Orang mukmin itu siapa sih? Orang mukmin itu siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Bergetar hati, kolbunya ini bergetar. Ini orang mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila diajarkan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah imannya. Dua. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal kepada Allah, memasrahkan jiwa raganya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi kita dengar surah apa tadi, Pak? Tadi surah apa? Yang tadi kita baca surah. Yang kita baca tadi surah Al-Imran. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu merupakan tanda bagi orang-orang yang berpikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Apa yang dikatakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, ya Allah. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada apa yang sia-sia. Ukur sia-sia enggak? Enggak ada yang sia-sia apa jadi badan kita. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad asaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini ayat luar biasa ini sampai akhir ayat. Artinya ini ciri orang mukmin apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, nama iman, wa ala rabbihim yatawakkal. Baik. Kalau menurut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Mukhtasar fi Ulumiddin dijelaskan, yang disebut al-mu'min adalah munibul qalbi ila rabbih, orang yang kalbunya selalu condong kepada Allah, bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah karena rasa malu kepada Allah. Malu. Makanya tingkatan taubat ada 3. Taubat, ya. Yang kedua inabah, yang ketiga aubah. Taubat, inabah, aubah. Taubat,
dosa, dari kesalahan. Inabah orang yang kembali kepada Allah karena malu. Malu tuh malu Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, masyaallah ikhwan wal akhwat. Suatu saat ada seorang temannya, Rabi'ah al-Adawiyah. Karena Rabi'ah al-Adawiyah, pernah dengar namanya kan? Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa nama Rabi'ah al-Adawiyah? Rabi'ah al-Adawiyah nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah. Seorang ulama sufi yang dipanjang umurnya sampai 83 tahun. Suatu saat dia bersama temannya, generasi dia adalah Sufyan as-Tsauri, Imam Hasan Basri. Ini kader-kader ilmu orang-orang sufi ini bersama Rabi'ah al-Adawiyah. Imam Hasan Basri, Sufyan as-Tsauri, dan Rabi'ah al-Adawiyah. Dengan siapa dia belajar? Dengan siapa dia belajar? Sufyan as-Tsauri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Imam Hasan Basri. Ini 3 sekolah. Suatu saat, saya kira bacakan teratur bagaimana. Suatu saat Sufyan as-Tsauri munajat di samping Rabi'ah al-Adawiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ya Allah, aku mohon ridhomu ya Allah. Jadi Imam Sufyan as-Tsauri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon ridhomu ya Allah. Di samping Rabi'ah al-Adawiyah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Wahai Sufyan as-Tsauri, apakah kamu tidak malu minta ridho Allah? Coba. Apakah kamu tidak malu minta ridho Allah? Sedangkan engkau nggak pernah ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Paham nggak kalimat ini, Pak? Wahai Sufyan as-Tsauri, apakah kamu nggak malu minta ridho Allah, sedangkan engkau nggak pernah ridho dengan sesuatu yang Allah berikan kepada engkau? Kira-kira kita kalau dikasih susah ridho nggak mau Allah, Pak? Ya Allah, alhamdulillah saya sakit udah 3 bulan nih. Ada yang begitu? Ada nggak? Ayo. Kalau kata orang dulu jadi PA begitu, katanya jadi belajar toreko jadi PA begitu. Kalau kata orang begitu kan? Alhamdulillah saya sakit udah 3 bulan. Ada yang begitu, Pak? Saya tidak pas. Jadi malu kepada Allah nih, malu. Jadi malu. Ini lagi diajarin nih, Pak. Lagi diajarin malu. Orang yang inabah, orang yang kembali kepada Allah karena rasa malu. Sebab apa? Di dalam hadis qudsi Allah jelaskan. Ya, di dalam hadis qudsi Allah jelaskan. Ini ngantuk kan nggak sih nih? Udah ngantuk belum nih ya? Saya khawatir di lingkungan nanti aduh ya. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, ya, inni astahi min nafsi. Diawali dengan inni astahi. Sesungguhnya aku malu. Allah katakan itu sesungguhnya aku malu. Inni astahi min nafsi. Aku malu. Malu kepada siapa Allah itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada seseorang yang berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Rasulullah, fatahjubul malaikatu sauta. Orang yang lain, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi suara orang itu dihalangi oleh para malaikat.
Ini Pak, dihalangi oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah menceritakan, wahai para malaikatku, kenapa engkau halangi suara hambaku yang sedang memanggil aku? Wa anal ghafurur rahim, sedangkan aku maha penyayang, maha pengampun lagi maha penyayang.